Ustadz, saya tahun depan mau menikah. Selalu ada begini. Dengan seorang akhwat. Pasti seorang akhwat, gak mungkin ikhwan. Gak mungkin. Kalau seorang ikhwan ada yang salah dari antum ya. Baik, Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hei manusia, kami ciptakan kalian pasangannya laki-laki dengan perempuan. Ya, laki-laki disebut dengan ikhwan, perempuan disebut dengan akhwat. Jadi kalau antum ikhwat pasti pasangannya akhwat ya. Allah menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Adam, ya. Ini beda. Baik. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Qadar Allah beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Masya Allah. Baik, nasib. Padahal anak sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Baik, luar biasa. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Ini masalahnya. Beri saya nasihat Ustadz agar saya bisa melupakan dia, agar anak bisa fokus kembali. Allahu Akbar. Agar saya bisa fokus kembali menghafal Al-Quran dan hadis. Ini ujiannya. Jadi pertanyaan saya, antum pengen menghafal Quran dan hadis atau pengen menikah? Baik. Quran surah ke-57 Al-Hadid ayat ke-22. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 286. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 142, posisi paling kiri sebelah atas. Taib. Saya mulai dari Quran surah Al-Hadid surah 57 ayat 22. Ma asaba min musibatin. Tidak pernah ditetapkan satu kejadian. Awas, hati-hati. Di bumi fil ardi wala fi anfusikum, atau menimpa dirimu, illa fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali semua itu telah tertuliskan di dalam kitab sebelum semuanya nampak dalam kehidupan. Ayat ini ingin memberikan gambaran bahwa semua kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini, termasuk dalam terkait aktivitas kita, termasuk dalam pencarian jodoh kita, semuanya telah tertuliskan, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya, semua ada dalam aturan Allah. Fokus. Lihat, Allah telah mengatur si fulan hidup sekian sekian sekian, meninggal sekian sekian sekian, rizkinya sekian, jodohnya akan mendapatkan sekian sekian sekian. Sebagian tidak bisa diikhtiarkan seperti ajal nggak ada ikhtiarnya. Di Anda tidak bisa ikhtiar untuk bisa menunda atau mempercepat ajal, langsung nggak bisa diintervensi. Sebagian ada yang harus diikhtiarkan, hukumnya sudah ada, cuman kita tidak tahu bagaimana dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Maka untuk mendapatinya, maka ikhtiar kita untuk meraihnya. Maka ada sesuatu yang ditempuhnya dengan cara ikhtiar. Taib. Di antaranya ini jodoh. Masya Allah. Allah telah tetapkan jodoh kita, diatur oleh Allah. Ini yang terbaik untuk kehidupan kamu. Tapi Allah merahasiakan kepada kita siapa jodoh yang dimaksudkan. Maka kita berikhtiar, yang dengan ikhtiar itu ada pahala didapatkan. Saya ulang, ada pahala didapatkan, ada kenikmatan dalam mencarinya. Bayangkan kalau kemudian nikah aja tiba-tiba tanpa ada pencarian. Antum gak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya ta'aruf, bagaimana nikmatnya mengenal, bagaimana mencari, bagaimana pahala bersabar, bagaimana nikmatnya berdoa, bagaimana istikharah dalam menentukan jodoh kita. Itu semua menghasilkan pahala dalam kehidupan kita. Maka yang pertama, lihat ketentuan Allah yang pertama, apapun ikhtiar yang telah Anda tempuh, maka semua ikhtiar ini tetap tidak akan keluar dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum tadi sudah menunggu selama 4 tahun tanpa komunikasi, Masya Allah, sudah siap melamar, tiba-tiba Masya Allah dibalap oleh orang lain, kalah. Fokus.
Maka bagaimana cara memahaminya? Perhatikan. Ikhtiar yang Allah tetapkan dalam aturan yang dibuat tadi, boleh jadi tidak harus selalu menyampaikan kita pada tujuan yang kita inginkan. Karena aturan Allah itu ketika ditetapkan akan bersanding dengan maslahat bagi kehidupan kita yang menjalaninya. Ingat ini ya, ingat. Aturan Allah ketika menetapkan, fulan rezeki kamu sekian, fulan fisik kamu begini, fulan jodoh kamu si fulan, si fulanah. Ketika Anda menempuhnya dengan ikhtiar, tidak harus kemudian Anda meraihnya sesuai dengan keinginan Anda. Contoh, maaf, Anda ingin misalnya sekolahnya ke ITB, Anda ikhtiar, juara satu, juara satu, juara satu. Begitu tes di ITB tidak lulus, lulusnya ke IAIN. Misal, harap-harap ke ITB, masuknya ke IAIN. Harap-harap ke ITB, masuknya ke UNPAD. Ketika Allah kemudian menakdirkan Anda, misal keinginan Anda ke UNPAD, keinginan Anda ke ITB, tapi kemudian tiba-tiba beloknya ke UNPAD, bagaimana memahaminya? Perhatikan, kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Anda ingin ke ITB, tapi apa yang Anda dapatkan di ITB bukan maslahat buat kebutuhan Anda, maka dibelokkan oleh Allah ke UNPAD supaya Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan dalam kehidupan Anda. Karena Allah mengabulkan apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Saya ulang, Allah mengabulkan hanya apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan.